Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Eva Rizdiana dari kelas PGMI IPA C akan menyampaikan materi mengenai aktivitas dan radiasi matahari. Selamat menyaksikan dan semangat belajar ya untuk kalian semua. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang aktivitas matahari. Apa saja yang termasuk aktivitas atau kegiatan matahari itu? Aktivitas dari matahari dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gumpalan matahari atau biasa disebut granula. Granula merupakan bintik-bintik panas yang terjadi akibat adanya perbedaan suhu yang sangat tinggi antara daerah yang panas dan dingin pada fotosfer. Kedua adalah bintik matahari atau sunspot, merupakan daerah gelap pada fotosfer yang muncul akibat suhunya lebih rendah dari suhu daerah di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah lidah api matahari atau biasa disebut prominensa, merupakan gas panas yang tersembur dengan dahsyat dari permukaan matahari. Selanjutnya, radiasi matahari. Kenapa kita bisa merasakan hangatnya sinar matahari? Karena sinar matahari merambat hingga hangatnya terasa di bumi. Nah, perambatan sinar matahari tidak memerlukan medium. Perambatan ini disebut juga sebagai radiasi. Jadi, radiasi matahari adalah proses penyinaran matahari sampai ke permukaan bumi dengan intensitas yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan di sekitarnya. Nah, energi yang diradiasikan oleh matahari ke ruang angkasa terbentuk pada bagian inti matahari yang dihasilkan dari reaksi fusi nuklir. Lanjut pada intensitas insolasi. Intensitas dari radiasi matahari yang diterima bumi bergantung pada lintang atau letak suatu tempat di permukaan bumi, sehingga bergantung pada 2 faktor, yaitu sudut jatuh sinar matahari dan lamanya radiasi matahari. Kemudian spektrum radiasi matahari ada 2 jenis, yaitu 1. Sinar gelombang pendek dan 2. Sinar gelombang panjang. Sinar gelombang pendek terdiri dari 3, yaitu sinar X yang biasa digunakan untuk rongsen, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Sementara itu, untuk sinar gelombang panjang, contohnya sinar inframerah. Kita juga perlu mengetahui apa saja yang termasuk karakteristik radiasi matahari. Semua proses pertukaran energi antara bumi dan alam semesta terjadi dengan cara pertukaran radiasi. Bumi dan atmosfer secara tetap menyerap radiasi matahari dan mengemisikan kembali radiasinya ke ruang angkasa. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi radiasi matahari sampai ke permukaan bumi. Yang pertama, jarak matahari. 2. Intensitas radiasi matahari. 3. Panjang hari. Dan 4. Pengaruh atmosfer. Pertama, jarak matahari. Setiap perubahan jarak bumi dan matahari menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari. Yang kedua, intensitas radiasi matahari. Besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Yang ketiga, panjang hari. Merupakan jarak dan lamanya antara matahari terbit dan terbenam. Dan yang keempat, pengaruh atmosfer. Sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diabsorpsi oleh gas-gas, debu, dan uap air, kemudian dipantulkan kembali, dipancarkan, dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Selanjutnya adalah efek atmosfer terhadap radiasi matahari. Nah, apa saja efek atmosfer terhadap radiasi matahari itu? Cahaya matahari atau radiasi matahari 6% dipantulkan oleh atmosfer, kemudian 25% dipantulkan oleh awan,
4% dipantulkan oleh permukaan bumi, 15% diserap oleh atmosfer. Nah, radiasi matahari yang diserap oleh atmosfer tersebut dapat berupa uap air, awan, debu, gas-gas permanen. Sedangkan 50% diantaranya diserap oleh permukaan bumi yang digunakan untuk memanasi lapisan atmosfer. Lanjut pada efek radiasi matahari terhadap keseimbangan panas bumi dan musim. Yang pertama, keseimbangan panas bumi. Diperkirakan bahwa 30% dari radiasi matahari yang diterima pada batas atas atmosfer bumi dikembalikan ke ruang angkasa dalam bentuk gelombang pendek oleh proses hamburan, pemantulan oleh awan, partikel-partikel debu, molekul-molekul udara, dan oleh permukaan bumi. Yang kedua adalah musim. Radiasi matahari juga memberikan efek pada perubahan musim yang terjadi. Kemudian, musim tersebut mempengaruhi perbedaan lama siang dan malam. Di bumi ini terdapat 4 musim, diantaranya musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Kemudian, hubungan radiasi dengan efek rumah kaca dan penipisan ozonosfer. Yang pertama, efek rumah kaca. Semakin banyak kadar karbon dioksida atau CO2 di atmosfer, maka penyerapan radiasi bumi oleh atmosfer akan semakin besar pula. Oleh karena itu, kenaikan konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 pada lapisan atmosfer akan dapat meningkatkan pemanasan atmosfer bumi. Yang kedua adalah penipisan ozonosfer. Salah satu fungsi ozon adalah melindungi bumi dari radiasi matahari. Nah, apabila lapisan ozon rusak, maka tidak ada pelindung lagi bagi makhluk hidup akan sengatan radiasi matahari yang berenergi sangat tinggi bagi makhluk hidup. Lanjut pada pembahasan selanjutnya adalah manfaat radiasi matahari bagi kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa contoh manfaat radiasi matahari bagi kehidupan sehari-hari. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Misalnya, energi dapat digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Yang kedua, energi matahari dapat membantu pembentukan vitamin D. Yang ketiga, energi matahari dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang keempat, energi matahari dapat membantu proses pembuatan garam. Dan yang kelima, energi matahari dapat mengeringkan benda yang basah seperti mengeringkan pakaian, mengeringkan kerupuk, maupun ikan asin. Tadi kita sudah belajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas dan radiasi matahari, mulai dari pengertian, faktor-faktor, spektrum, efek ataupun hubungan, serta manfaat radiasi matahari bagi kehidupan sehari-hari. Semoga dengan mempelajari materi pada hari ini dapat memberikan manfaat ilmu yang barokah bagi kita semua dan tetap semangat belajar. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.